Kali ini kita akan membahas pemain terbaik yang mentas di Euro 2024. Pasti dominasi oleh Spanyol, cuman kita lihat nanti. Kita bahasanya di obrolan bola anak rental. Oke, kali ini kita bakal bahas 11 terbaik yang tampil di Euro 2024. Boleh. Tapi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama gue Rizky, gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian. Sebelah kanan gue? Maca, guys. Seberang. Nando. Top 5 lagu underrated. Oh ini siapa? Oslo. Menurut gua karena Teh Oslo. di cover Ivan Gunawan aja ini. Oh, Oslo Ibrahim. Oke, kalau gitu. Ya, sesuai rambut aja. Oke, sekarang kita bakal bahas pemain terbaik. Kita punya referensi nih. Gue punya referensi buat ngasih kalian referensi dari tim of the turnamennya versi Euro 2024. Oke, siap? Kita mulai ya. Di penjaga gawang ada Mike Maignan. Setuju. Solid banget. Oke. Terlepas dari langkah Prancis yang gak sebegitu jauh. Nggak bisa disalahin satu pemain lah kalau kayak gitu. Nggak bisa disalahin satu. Iya, pemain. kalau lu defend gila-gilaan nggak bisa golin ya susah juga. Bisa juga. Dia save-nya gila sih, apalagi pas lawan apa? Yang kalah. Yang kalah lawan Spanyol. Sadis. Lawan Portugal juga. Kalau nggak ada dia ceritanya beda. Iya, beda. Ya kalau mau ditambahin sandingan satu nama, si Pickford juga oke. Oh enggak lah, masih Tapi Pickford maksud gua di kalau sandingan final satu nama oke. kayak ranking gitu loh, kayak ranking. Tapi Maignan masih top lah, Iya, masih top of Maignan, list lah. terus Pickford, terus Unai Simon juga Portugal oke. Unai Simon juga oke. Kalau ketenangan Diogo Costa juga oke. Diogo Costa. Save penaltinya Iya, ya. save penalti. Tapi kalau untuk list masih Best of the Maignan. best. Maignan. Oke, sepakat. Kita bergeser ke bek kanan. Di sini ada Kyle Walker. Pasti ada yang marah ini. Masa kayak Walker. Gimana? Dan jelas-jelas ada Dani fucking Carvajal Wah, lah. dia di fucking Carvajal. Lawannya nggak punya sih dia tuh. Dani fucking Carvajal. Lu Cak gimana Ya ngeliatnya? itu Dani de Carvajal. Dani de Carvajal. Gak kelawan lah. Itu Udah, orang kita nggak perlu debatin apa-apa Nggak, lagi ya. Itu Dani solid Carvajal, sudah. Pak. Solid. Kita harus ngasih nasihat nih ke yang bikin starting 11 di Euro. Iya, masa Walker udah Itu karena runner up kasih lagi. Karena Carvajal juga nggak main di semifinal lah akumulasi, Ya. tapi menurut gua Carvajal gila. Itu mahal tapi kartu merah itu. Itu mahal kartu merah aja setuju gua. Dan ketika di semifinal Carvajal nggak main Keteteran ya. Lini kanan Spanyol, si Jesus Navas akhirnya diganti. Iya, Jesus Navas. Navas dimainin dia. Goblok lagi Ngejar nggak aja. manggil Vasquez. Gila ya, pertimbangan emang Carvajal juga dari di Madrid gila, di final champion gila mainnya. itu. Carvajal siapa sih lawannya nggak ada. 7 anjing. final 7 kali menang. Itu Enggak, dia. maksudnya kayak lu bukan seorang yang badak, bukan larinya kenceng, bukan yang Iya, badannya itu, tapi Clearance-nya juga bukan dia pemain kotor gitu. Iya, iya. Iya, kotor bener. Iya, kita perlu pemain kayak gini buat Iya, menang. bener. Oke, kita sepakat ya. Di bek kanan kita taruh Dani fucking Carvajal. Oke, sekarang ke bek tengah ada dua nama nih. Saliba dan Akanji. Salibanya gue setuju. Saliba gue setuju. Saliba itu cover. solid, full. All. Semua yang partneran Friends. sama dia main jelek, Saliba doang yang main Iya, bagus. Upamecano jelek. Covernya selalu tinggi. Covernya gila-gilaan menurut gua. Saliba setuju? Setuju gua. Kita kalau cari Saliba. satu nama lagi. Akanji ini loh, Akanji menurut Iya, gua kayak ada satu lagi nggak sih gitu. Tapi yang- secara gue kalau bicara data ya, secara rating dia bagus dia Akanji bagus, tapi menurut gua bersama Granit Xhaka ngegendong. masih ada nama. Masih ada nama. Masih ada Siapa kalau ada satu nama? Bahkan menurut gua Akanji back tengah ya. Menurut gua bisa dimasukin mungkin Nacho. Gue nggak banyak ambil, ya Spanyol juara ya. Menurut gue Nacho, gue emes ketika dia main di semifinal dan ketika dia di final masuk sih. Di final masuk. Di final kan dia masuk babak kedua dan itu ngerubah flow banget. Kenapa masukin Nacho? Gue ngerti karena Nacho bisa bawa bola ke tengah. Itu karena yang kan sebenarnya basic natural position dia awalnya wingback kan. Wingback, terus jadi dribblenya oke dia. sebenarnya dia center back dulu center back dulu. Terus digeser ke wingback lama dia di wingback, tapi emang
karena mungkin pengalamannya jam Pengalaman terbang. dia harus berlatih di wingback. Kalau kan? Lenormand kan lebih ke defensif. Iya, Kalau Lenormand Nacho tuh defensif. dia ketika di press dan lini tengah kosong dia berani Lu dribble bisa main ya, lu gitu. bisa main gitu. Nacho Fernandes? Oke, cuma kayak Menurut gua keren sih. Keren, Nacho tuh Nacho. sebagai penutup karirnya. Sebelum dia pindah ke Arab Saudi. tadi Apa gua kata ya, lupa. kesebut satu nama di pikiran gue siapa ya? John Stones. Bukan. Guehi. Enggak. Robin Lenormand? Aymeric Laporte? Rudiger. Rudiger oke sih. Rudiger oke sih menurut Enggak, gua. so far gitu loh, Doh. Rudiger oke sih. Rudiger oke. Cuman gua ngasih insight nih, pertimbangannya adalah sejauh mana tim yang di bawah sih. Karena defense tuh berpengaruh banget gitu. Kalau gue justru amazed-nya karena dia bukan pilihan utama Ki awalnya. Nacho, Iya, tapi ketika dikasih kesempatan dia menunjukkan. dia tunjukin kalau nih gue bisa build up kayak gini. Tapi dia bisa dikatakan bukan tulang punggung Spanyol. Iya, itu tapi ya final menurut gue itu kan awal gol kan dari dia bawa bola ke tengah tuh. Iya, menurut iya gua, dan sih, iya itu sih. menurut gue kritikal banget sih. Kritikal ya. Walaupun Calafiori sebenarnya juga bisa masuk, ya kan Calafiori si bisa Akanji oke. Cuma ya gue lebih ngelihat ke dari partai final aja. Partai Konde? Konde di kanan. Konde di kanan kan mainnya. Gimana Cak? Nacho? Selalu punya nama. Adik itu sih gue. Rudiger. Paling Menurut kuat gua di gua Rudiger. masih di bawah sih Rudiger, performanya masih di bawah Nacho sih. Gue Nacho tuh Walaupun Nacho nggak reguler ya, gue juga nggak itu tahu. makanya. Gua itunya. Nggak reguler. Nggak reguler banget. Nah gitu. justru karena dia nggak reguler, tapi partai-partai penting dia selalu main. Lu lihat pas ke knockout Iya. dia yang dipasang loh. Oke. Sepakat ya Nacho ya? Boleh. Dan menurut gue ini underrated sih. Underrated ya? Underrated Oke, Euro. kalau gitu kita kunci. Lini center back ada William Saliba dan Nacho Fernandes. Kita bergeser ke back kiri. Marc Cucurella. Setuju. Setuju? Gue gak suka sama pemain ini, tapi emang Tapi bagus. di Euro gila. Iya makanya gue bilang dia one of the best di One Euro of the ini. best di Euro. ini. Susah nyari lawannya karena back kiri lagi pada jelek-jelek. Iya. Back kiri lagi pada jelek-jelek ya. Mungkin. Turki. Siapa? Ferdi Kagdioglu. Kardioglu. Oh itu oke juga itu. Oke. Itu batu banget tuh. Itu oke. Ah gue lebih ke Turki gue. Tapi enggak sih. Jago banget Tapi Cucurella ajaib sih di Euro ini. Ajaib lah. Maksud gua dia layak dapat apresiasi lebih setelah penampilan buruknya di Chelsea. Setuju. Di Iya. Euro oke lah. Kita sepakatin ya Cucurella ya. Ya kalau disandingan ya Ferdi Kagdioglu jago. Itu jago banget sih. Nuno Secara Mendes, individu ya, iya. secara individu. Tapi Cucurella untuk Euro ini spesial. Iya karena dia main di sistem juga dia bisa. Theo juga nggak kalah. Kalau secara individu nggak kalah. Nggak kalah. Tapi Cucurella klop aja dengan Klop ya? sistem gitu. Oke. Dengan asis Di final membuktikan lah ya. Final tuh gila ajaib tuh Jadi asisnya. best. Oke kita sepakat Cucurella. Berarti di tengah di lini belakang kita tadi punya bek kanan Dominasi Spanyol. Carvajal, Nacho, Saliba dan juga Cucurella. Oh Saliba diapit oleh trio Spanyol ya. Oke kita bergeser ke lini tengah nih. Lini tengah di sini 3 nama Spanyol punya. Rodri, Dani Olmo sama Fabian Ruiz. Anjing gue susah lagi harus ganti siapa anjing. Fabian Cakep. Ruiz setuju. Itu bagus. Fabian Ruiz setuju. Olmo gue setuju. Olmo setuju. Olmo ajaib. Olmo Olmo ajaib, ajaib. Beruntung Pedri cedera menurut gue Spanyol. Iya, Olmo gila loh. Olmo ajaib. Olmo ajaib. Kan? Kalau Pedri nggak cedera bisa lain cerita itu Spanyol. Iya. Rodri agak nggak setuju gue. Rodri kenapa? Pemain terbaik dong. Iya dong. Ya lu yang bener aja lah. Bener aja dong. Ya karena juara kan. Enggak. Iya, Gua Rodri baik. kalau Juga gua oke kasih banget nama loh. Jude Bellingham, Gua ganti Ruiz. Ruiz Anjing nggak bisa lagi gol. Gua enggak Olmo atau enggak Olmo. Tapi kita nggak Gua punya berat banget. pemain yang bener-bener center dong kalau kita Enggak, masukin Bellingham ganti. Lo Iya, Bellingham gua Bellingham box gua mau masukin. Enggak lah Bellingham. Gua mau masukin. Kapan semenjak dia jadi punggawa Real Madrid dia udah nggak tahu apa itu pemain tengah. tapi gue dibanding Rodri gue Bellingham gue, jujur gue Bellingham gue. Dari Anjing, segi kalau kita sepakat berarti kita nyerang banget dong. Di luar Bellingham ajaib ya, dia selalu ajaib dimanapun dia. Statistik membuktikan. Enggak, gua better gantiin Olmo sih. Bellinghamnya. Iya. Gue Rodri gue. Enggak, soalnya gua Anjing tuh sahabat ini kalau gini. Rodri sama Fabian Ruiz gua akuin tuh dua top apa? Ya tandem top. Jadi satunya aja. Tapi gua kalau ganti. Olmo Pedri nggak cedera, Olmo nggak main, Spanyol nggak juara, Cak.
Lamine Yamal mungkin tergolin. Cuma kalau Bellingham di Inggris gimana dong? Passing Olmo di final tuh anjing, Pedri nggak akan bisa ngelakuin hal kayak gitu, gila. Lamine Yamal bisa tiba-tiba shoot dari jauh dong. Tapi cuma kalau Masuknya Bellingham maksud gua nggak sih? berarti kita sepakat Bellingham pasti masuk. Nah itu poin yang pengen gue bahas. Iya Kita dong. sepakat Bellingham pasti masuk. Cuman siapa yang nge-replace dia kan? Kita masih bingung di situ kan. Kalau gua sih Rodri. Gue berat. Rodri Fabian Ruiz gue dua tandem ditambah sama si Bellingham udah oke. Tapi Dani Olmo golnya ajaib. Gila, Dani Olmo Spanyol udah ke final anjing. Pedri, Kalau Pedri yang main beda cerita lah. iya, Dani Olmo tuh underrated banget di Euro. Iya, gua setuju. Gue kasih pertimbangan. Kenapa Rodri gue bilang gue ganti? Di final diganti babak pertama. Manuk asal. Terus dia di knockout sempat nggak main karena akumulasi kartu. Rodri. Gue sebenarnya setuju, cuma memang kalau dua nama si Olmo ini emang kesannya dapat poinnya karena dia menyerang. Kalau untuk kita sudut pandangnya untuk bertahan menurut gua Rodri penting juga. Enggak, kita kan nggak ngomongin komposisi kan, kita ngomong siapa yang layak ada di lini tengah terbaik gitu loh. Bukan lu kalau ngebuat tim isinya siapa, bukan itu kan maksud gua. Kita ngebahas ini gelandang 3 terbaik itu siapa gitu loh. Gua ada satu nama. Jorginho. Ayo. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Siapa nih jadinya? Tapi bener sih, Dok. Karena menurut gua gimana ya? Rodri tuh lagi oke juga lagi. Iya, tapi kalau ganti Olmo mah nggak masuk akal lah anjing, gila ganti Olmo menurut gua. Maksudnya Bellingham dengan Olmo pair to pair jadi dong. Iya gitu loh, Dok. Pair to pair Aku gitu. pengen dukung siapa sih sebenarnya? Kan kita nggak bahas komposisi. Ya tetap Kita nggak bahas komposisi. Kalau memang 3-3 gelandang serang ya kita masukin 3-3 gelandang serang. Gini dah. Tapi kecenderungan gue mulai berubah nih. Karena ini udah berlarut-larut, kita masih punya striker, kita voting aja. Bellingham sepakat kita masukin ya. Iya, sepakat. Lu pengen ngebuang siapa? Rodri. Lu pengen ngebuang? Olmo. Gua Fabian Ruiz. Nggak selesai dong, enggak. Gua kayaknya sorry gua harus buang Olmo sih. Gila anjing. Karena Rodri nggak bisa diganti sih menurut gua. Nggak ada Olmo, Spanyol nggak akan juara anjing. Gol-golnya, asis-asisnya. Oke. Gila lu. Anjing, kita diskusin lagi di Rodri MVP tuh overrated. Gue juga sepakat sih harusnya Nico Williams di pos itu. MVP tuh Nico Williams jelas anjing. Rodri MVP berlebihan. Enggak. Oke. Sorry Dok, kita udah sorry nih. Berarti korek. Bellingham, Fabian Ruiz, Rodri. Gila. Rodri, oke, sepakat ya. Olmo nggak lu masukin, sadis. Gue kalau mau taruh Olmo depan aja, taruh depan anjing. Oke, kita bergeser ke lini serang nih, Bos. Ada Lamine Yamal, Musiala, Gini aja deh. sama Nico Williams. 4-4-2. 4-4-2 kan versi bisa. kita. Tadi kita udah sepakat 4-3-3. Versi kita aja nggak sih? 4-4-2 diamond ya? 4-4-2 aja nggak sih? Striker siapa pemain depan yang terbaik di sekarang gini aja berarti. Kalau memang pengen masukin Dani Olmo, enggak usah, udah nggak apa-apa, Ca. Ikutin aja 4-3-3, ini kita main 4-3-3. Enggak, maksud gua kalau memang masukin Dani Olmo, nanti masukin aja di depan, gitu loh. Oke. Masukin ke 3 depan ini. Kan ada Lamine Yamal, ada Nico Williams, menurut gua, ada Musiala. Menurut gua enggak usah. Ya udah kalau memang Olmo diganti ya Bellingham pengganti. Karena Olmo di winger jelek. Iya, itu poin gua. Kalau memang maksudnya pengganti Bellingham juga gitu loh. Iya. Cuma gua bayangkan Rodri tuh enggak pantas lah itu. Wes. Rodri itu best player, Bos. Gimana lini depan? Ada komentar? Ya, untuk kalau posisi striker sih gua nggak ada yang dari kanan gua nggak bisa gantiin Yamal. Kalah. Nggak ada yang bisa gantiin Yamal menurut gua. Ada satu nama yang layak menurut gua. Saka enggak. Satu nama ajaib. Yang lu akan mikir kayak oh iya bener juga. Enggak. Hodi Gakpo. Aduh. Mana? Goblok gitu. Kalau best jadi males main. Kalau best ada subnya gue taruh Hodi Gakpo. Kalau best ada subnya. Kalau gua lini depan kiri Nico Williams, kanan Lamine Yamal, striker Hodi Gakpo. Musiala enggak?
Musiala lu nggak bisa kesamping. Gila. Bias banget. Lu bias banget. Gue juga nggak setuju kalau Musiala di depan. Mendingan Cody Gakpo daripada Musiala, gila kali. Bener. Ya. Bener. Ya, iya. Gue setuju. Gue setuju. Iya, Cody Gakpo daripada Musiala aja. Musiala. Lu berdua goblok. Kenapa harus Musiala? Enggak, iya Lah kenapa harus Musiala, Musiala? kenapa harus Cody Gakpo? Cody Gakpo gue. Gila, Lu gila. lu lihat clutch Harusnya dia. dia top skor anjing. Ya, harusnya dia top skor, setuju gua. Musiala anjing. Enggak. Musiala Musiala ajaib. Musiala aja Enggak, di babak grup, di babak grup. Musiala overrated. Overrated. Musiala overrated. Anjing. Di Euro ini Musiala bagus, tapi Goblok. kalau kita harus milih 3. Best enggak. Podcast goblok anjing. Enggak. Ini juga Kalau lu narasumbernya ngomong- goblok semua anjing. Gila yang beneran. Gak mending gue 4-4-2 tadi Olmo itu depannya 2 atau Musiala enggak lah. pasang Cody Gakpo. Gua nggak apa-apa, Olmo diganti sama Jude masih setara. Depan Nico William, Lamine Yamal, Gakpo udah solid menurut gua. Solid. Gakpo men. Gakpo. Gakpo top skor anjing. Ya elah. Musiala lah dari Gila. pergerakan. Gila dari pergerakan. Wah, Musiala anjing. taruh tengah enggak sih? Lu gila, Cody Gakpo cuman dia doang pemain di Belanda yang oke. Tapi menurut gue, maksud gue di Jerman tuh ada nama Florian Wirtz, Nih, ada nama Füllkrug, tapi Musiala mah bersinar kalau anjing. gua kasih pertimbangan seperti pertimbangan lu, siapa yang lebih jauh? Oke, Cody Gakpo kita kunci. Karena Musiala gue kalau ditaruh depan Dan di enggak. knockout Gakpo lebih berbicara banyak gitu loh. Anjing. Dengan capping shooting dengan clutch dia di Musiala pemain tengah aja. Musiala Ya, bagus dia tapi banyak ditaruh di sektor depan lah, Ca. ya terus lu mau ganti siapa gitu loh. Strikernya kan Musiala kan ada Havertz kalau posisi striker. Ya dia kan sering ditaruh di winger. Enggak pun dia ditaruh di depan, gua nggak akan masukin Musiala. Ya goblok lu pada. Kalau ada di depan gue enggak, Musiala enggak. Gakpo. Musiala enggak? Gua nggak mau lanjutin nih podcastnya. Oke. Mending Bisa gue strikernya terima Gakpo. Georgia anjing. Mimik Kautaze. Oke, Cody Gakpo ya. Enggak ada Guler masukin aja. Reguler menarik sih. Gimana? Ada Cody Guler Gakpo. mending. Kok di Gakpo udah Cody kunci. Gakpo udah. Oke, kunci ya. Musiala karena Yamal enggak ada yang Siapa? ganti. pengen gua rasuki pikiran kalian. Lamine Yamal kanan, Nico Williams kiri, di tengah Cody Gakpo. Cody Gakpo di tengah. Kita kunci? Kunci ya. Oke, kalau gitu gua minta pelatih lah. De La Fuente. Nah, itu nggak usah diperhatikan. Gak usah kita obrolin itu mah ya. Udah pasti ya. Udah pasti. De La Fuente kalau enggak ya Austria lebih jauh ya. Iya, Rangnick. maksud gue gini, poinnya adalah ketika Southgate misalkan Inggris juara pun, gue nggak bakal masukin Southgate tetep gitu De La kan. Kita nggak Fuente. akan masukin Southgate karena kita ngeliat dari permainan kan, dari formasi, strategi taktik dan lain-lain. De La Fuente berbicara ya, Nggak kelawan. nggak kelawan. Oke. Super sub mungkin ya. Gue punya nama. Anjing super sub, anjing nggak ada super sub. Super sub. Siapa kalau ada satu nama? Weghorst. Ya. Enggak Mending Füllkrug ya. Enggak itu Mending dong. Füllkrug lebih Nggak masuk. surprise Lu dong. lu ke bias banget lu. Bias banget lu. Nggak, Weghorst. Kayak kesannya pernyataan dia tuh no debat gitu ya. Enggak. Weghorst. Kalau kayak lu tiba-tiba ngomong Cole Palmer, Masuk akal. Cole Palmer Cole bener juga Palmer. masuk juga. Iya daripada Weghorst. Weghorst juga ajaib Ki, setiap masuk Kagak. selalu kontribusi. Mendingan Nggak, Palmer itu di kepala lah. lu aja. Cole Palmer. Itu simpen di kepala lu aja. Iya, Ji. udah nggak usah lu ungkapkan. Palmer. Weghorst tapi harus diakuin setiap masuk kontribusi lah. Tapi gila. udahlah Palmer lebih Palmer, di atas. ya Palmer bener. Kalau Setuju mau gua. kita taruh super sub Palmer ya. Palmer, kunci Palmer. Sepakat? Sepakat. Oke, kalau gitu. Palmer Wirtz. Enggak, bukan super sub. Wirtz kan Wirtz belakangan kemarin. jarang main. Belakangan di pertandingan ketiga dia udah nggak main, Ca. Yang Udah reguler. super sub golin. Oh iya. Tapi Dia oke sih. Palmer lah, Palmer Buat lah. kelas super Palmer, sub iya. Wirtz oke, Karena tapi dia tetap sempat Palmer. dikasih kesempatan kan Wirtz kan. Iya. Kalau Palmer kan emang dia Palmer selalu yang masuk dari benar-benar bench. kontribusi ya. Setiap dia main ada aja kontribusi gol yang diciptain. Oke, kita sepakat. Kita selesaikan kalau gitu. Oke, kalau gitu ini dia. Tim terbaik, pemain terbaik yang tampil di Euro 2024. Versi Komedia. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu kita cukupkan saja Karena obrolan. gue juga nggak setuju kalau Rodri sih. Udah ngentot. Nico William harusnya dicuri ya, dirampok Nico William aja. Udah ada, sabar. Oke, kalau gitu kita bertemu lagi ya di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.